Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada video ini saya mau berbagi tentang Blade. Nah, Blade itu ya file templating di Laravel ya. Kalau yang belum tahu mungkin atau yang nggak pakai Laravel biar jelas ya. Jadi Blade itu sebuah file yang digunakan untuk templating di Laravel. Nah, di sini saya akan share bagaimana untuk formatting ya. Misalnya ini kan kayak berantakan, mungkin ini nggak terlalu berantakan sih sebenarnya, kayak ya ini udah oke lah ya. Terus kemudian mungkin ini kelas-kelas Tailwind CSS-nya mungkin nggak berurutan gitu ya. Jadi gimana sih biar berurutan? Jadi di sini pertama saya akan share dulu untuk Visual Studio Code. Itu punya ekstensi yang namanya Blade Formatter ya, yang autornya itu Shuvo. Oke. Nah, ini ya, shuvo.dev ini ya, Shuhei Hayashibara, itulah ya. Jadi di sini untuk ekstensinya boleh langsung diinstal aja. Kemudian di sini kita masuk ke extension setting ya. Di extension setting ini kita bisa setting kalau mau indentasinya 2 atau berapa gitu, bisa lewat sini ya. Kemudian di sini untuk Tailwind CSS-nya mau di sort atau enggak, misalnya kalau di sort ya ini baru saya aktifkan, kalau nggak salah di sini harusnya berubah ya. Harusnya ini BG white ini atau background ya B itu di depannya. Coba saya save. Oh, ternyata nggak berubah ya. Oke, jadi nggak berubah sementara ya. Kita lihat nanti. Oke. Oke, kemudian di sini sort Tailwind CSS. Kita coba homepage ini ya, emang nggak berubah. Oke, kemudian untuk mencoba untuk formattingnya itu kita coba ini ya. Satu file ini saya coba indentasinya saya hilangkan, sorry. Indentasinya kita hilangkan. Ups. Nah, ini ya indentasinya kita hilangkan seperti ini. Kemudian kalau saya Ctrl Save di sini harusnya dia otomatis terformat ya. Nah, dia otomatis terformat. Ctrl Save ya, atau Command Save kalau di Mac. Nah, itu untuk men-trigger supaya dia auto save itu bisa masuk ke setting JSON ya. Nah, itu pada bagian mana ya? Bagian mana nih? Blade. Nah, ini ya pada bagian Blade. Kemudian kita setting editor, default formatternya pakai Shuvo VS Code Blade Formatter. Ini otomatis harusnya sih ya. Nah, ini ada otomatisnya ketika kita ngetik. Kemudian ini kita definisikan seperti ini, lalu save, sorry. Kita cari save, format on save ini ya. Ini kita buat true, supaya ketika kita klik save atau Command S atau Ctrl S, otomatis dia nge-format semuanya. Cuman ini berlaku untuk per file ya, jadi kalau kita sudah punya project ini nih, terus banyak banget hal yang perlu kita ubah atau mungkin banyak file yang sudah berantakan banget di sini atau di project kita, itu kan repot kalau kita pakai yang seperti ini ya. Maksudnya satu persatu masa kita buka kemudian kita save kemudian dia ngeformat gitu ya, nggak gitu ya caranya ya. Jadi Shuvo ini juga menyediakan CLI ya, atau CLI untuk formatternya, Blade formatternya. Jadi kita bisa install dulu untuk Blade formatternya dengan npm ya. Jadi di sini kita bisa gunakan per project atau kita gunakan secara global ya. Kalau saya sih pilih global karena mungkin akan kita sering gunakan atau saya pribadi akan sering menggunakan. Jadi saya akan install secara global untuk Blade formatternya. Jadi ini kita proses instalasi dan kita tunggu. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Itu kita gunakan Blade Formatter seperti ini untuk memformatnya ya. Tapi kita gunakan Blade Formatter min write seperti ini ya untuk dia supaya bisa kita jalankan seperti itu. Oke, jadi kita bisa copy aja ini Blade Formatter ini atau perintahnya kita copy. Oke, ternyata belum selesai untuk instalasinya. Jadi otomatis nanti semua file Blade ini yang ada pada resource Blade ini atau ya pokoknya di bawah resource subdirectory kemudian filenya Blade ini akan otomatis dia bisa terupdate formatnya atau terformat secara otomatis gitu ya. Kemudian kalau kita mau
mendefinisikan nih ya, untuk mendefinisikan formatternya, itu bisa kita gunakan file.blade formatter rc.json gitu ya. Nah, kemudian kita gunakan settingnya ini ya, atau ya konfigurasinya ini ya, JSON untuk settingannya ini. Kalau untuk sort tailwind CSS true, ya kita true kan gitu ya. Mungkin ini defaultnya ya, jadi kita mungkin nggak perlu buat ini per project. Cuman kalau kawan-kawan mau ini didefinisikan per project, itu juga nggak masalah ya. Bagus ya, misalnya nanti indentasinya itu pengennya cuma 2, jangan 4 biar nggak terlalu jauh gitu ya. Itu bisa diatur aja. Oke, ngomong-ngomong, ini udah selesai untuk instalasinya. Dan sekarang kita coba ya untuk menjalankan ini di sini, Blade Formatter. Nah, ini kita coba write. Nah, ini banyak sekali komponen yang atau file-file yang di-update ya. Nah, kalau di sini saya pakai Git dan di sini kita lihat modified ya, semuanya modified. Oke, nah jadi seperti ini. Oke, jadi otomatis dia terformat semua file yang ada di dalam resource. Nah, ini berguna sekali sih kalau menurut saya, karena kita kalau pas ngetik atau pas ngoding itu kan kadang lupa tuh untuk formatting ya lupa. Terus ya asal pokoknya jalan gitu ya. Terus codingnya ini nggak rapi. Itu bisa gunakan Blade Formatter ini. Lalu kemudian untuk mempersingkat biasanya mungkin saya akan buat sebuah script di sini ya. Di package.json seperti ini. Nah, di sini kita gunakan format blade atau gimana ya, format npm run format blade. Sebenarnya ini terserah sih penamaannya ya. Nah, itu dia mau jalanin perintah apa tuh. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita simpan seperti ini, kita bisa jalankan seperti ini ya. npm run format blade seperti ini. Oke, dia akan menjalankan format blade. Nah, fix error. Oke, nggak ada error, nggak ada fix karena kita tadi barusan ngejalanin perintahnya tadi ya. Jadi ya seperti ini. Jadi untuk mempermudah ketika kawan-kawan punya project Laravel dan ingin memformat blade-nya, maka mungkin lebih enak kalau install blade formatternya secara global. Kemudian di tiap project mungkin ditambahkan script pada package.json-nya seperti ini, format blade, kemudian perintahnya itu menjalankan blade formatter write ini atau untuk overwrite ya. Jadi dia menulis ulang atau memformat file atau tiap file yang ada di resource, kemudian subdirektorinya dan file.blade.php ini. Jadi ini akan sangat memudahkan kita dalam memformat file-file Blade ya. Jadi di sini dia di format seperti ini. Kalau kita coba Ctrl Z nggak bisa ya. Jadi dia otomatis tertulis secara otomatis ya. Jadi di sini kita bisa lihat formatnya akan diubah otomatis oleh Blade Formatter itu sendiri. Jadi misalnya ngetim gitu ya, kalau mau push ke Git ya jalankan dulu ini ya, mungkin bisa bikin aturan npm ya sebelum jalanin sebelum kita menjalankan push atau commit, itu jalankan dulu perintah ini ya, npm run format blade seperti ini. Nah, ini sebenarnya di Laravel untuk PHP atau file PHP itu juga ada ya, tapi di PHP sudah disediakan. Kita jalankan vendor pin ini ya, dia akan memformat file PHP. Nah, di sini ada fix. Jadi code stylingnya itu supaya rapi gitu ya. Jadi sesuai standar yang kita inginkan. Jadi nggak berantakan gitu. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan yang mungkin lagi cari atau membutuhkan atau yang lagi iseng-iseng pengen memformat file blade-nya yang mungkin sudah terlalu menumpuk dan berantakan gitu ya. Bisa gunakan Blade Formatter ini. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.